siapa. Kalau lu milih satu orang jadi presiden, lu milih siapa? Oke, ketemu lagi sama gue Yayat Minor dalam sesi ketiga ngobrol santai bareng Yayat Minor. Yo. Ada yang tepuk tangan sebelah gue. Oke, siap. Di episode selanjutnya, ngobrol santai bareng Yayat Minor, gue bakalan kedatangan tamu yang antara spesial atau enggak spesial, ya nggak? Ya langsung aja lah, nggak usah panjang lebar. Gue kepengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Street Punk. Oke, siapa bro namanya bro? Celeng alias Aman Leng. Oke, siap. Satunya lagi? Rijal Alias Rijal. Oke. Jangan ngapain jangan pakai nama-nama. Dia takut kalau nyebutin nama streetnya itu, takut ketahuan sama bokin-bokinnya dia ya kan. Oke. Leng, gini sih Leng, ya nggak? Gue sih malam hari ini kondisinya malam nih di luar ya. Mungkin kalau di dalam otak lo mungkin bisa jadi siang ya kan? Otaknya buat siang. Ya, jadi gue tuh pengen ngobrol-ngobrol lah ya nggak sama teman-teman dari Street Punk. Lu udah lama belum, Leng? Ya kalau di Street Punk sih udah lumayan ya, tapi belum terlalu tahu itu apa punk itu, belum terlalu tahu. Tapi saya sering ini jalan sama anak-anak ini kemana saya tahu ini, jadi nyaman lah di punk itu, nyaman. Oke. Kalau lu Jal, udah berapa lama nih lu hidup di Street Punk nih? Ya kalau gua cukup lama juga sih, cuma sampai sekarang yang gua belum tahu jejak punk itu mau kemananya, dari gua sendiri itu masih bingung. Oh gitu, siap. Lu dari tahun berapa turun ke jalan? Anjir. Masih dari SMP kelas 2. Tahun berapa? Itu tahun 2006 lah. Ini luar biasa coy, ya nggak? Setengah hidupnya dia udah hidup di jalan. Nah, kalau lu? Tahun 2009. Berarti lu duluan malah jalan? 2008. Oh, lu di jalan duluan? Justru malah lu ketemu di mana? Ya namanya kawan ketemu di jalan sih. Iya, gue tahu lah jalannya. Ya, jalannya nih depan rumah gue, ya kan? Atau jalan di mana nih? Ya. Lu taunya jalannya jalan gang kecil lagi, ya. Ketemu di jalan, lalu gua sering-sering sama si Rija gitu ngobrol, gua ajak ke tempat gua silaturahmi, dan gua juga silaturahmi ke tempatnya dia. Gitu. Jadi saling silaturahmi terus sampai sekarang. Dia lama banget, udah berapa tahun tuh Jal? Udah lah gua. Berapa? Kalau lu Jal, lu asli mana Jal? Citra. Oh, lu asli Citra. Kalau lu, Leng? Asli ini Kelapa Nunggal. Oh, berarti putra-putra Bogor juga sih sebenarnya. Ya. Oke, siap. Gue mau ngobrol selanjutnya, ya kan. Lu dari tahun 2008 sampai tahun 2021. Lu dari tahun 2006 sampai tahun 2021. Berarti lu kurang lebih 13 tahun, lu kurang lebih 12 tahun nih. Ya enggak? Gue pengen ngobrol nih, ya enggak? Apa yang membuat lu itu memilih untuk terjun ke jalan? Dari lu dulu, Leng. Nyaman sih. Apa nyamannya? Emangnya tulus nyaman? Di jalan itu nyaman, tapi semenjak gue turun ke jalan itu habis ini ya. Gua masih sekolah aja. Masih sekolah kan waktu bader-badernya gitu, bahasa Sunda nama. Berbader gitu kan. Dari bader-badernya gue gitu. Gue tuh tadinya mah cuma ikut-ikutan anak-anak ini. Gua ikut nongkrong berapa, gua masih bego banget itu. Iya masih bego, gua dianakin, diorangin atau ini disuruh-suruh atau di apa ya namanya juga masih bocah. Gitu ya dulu mah ya. Terus gua dari situlah gua jalan sampai gua lupa sekolah gitu. Tapi dari situ gua nyari duit
walaupun gua gak sekolah tapi niatnya gua keluar itu ya nyari duit karena gua udah tahu duit. Jadi ke sekolah itu gua rada gitulah malas. Sunda nama ya. Terlalu ada kegangguan juga dari ya keganggu sekolah gua. Oh gitu. Jadi malas ya jadi apa? Okay. Jadi karena gua ini duit atau apa. Jadi resep main, resep jalan-jalan gitu. Sampai sekarang pas gue udah SMP masih ini gue berhenti ya SMP. Kalau lu Jal, Nah, suka dukanya? Enggak jauh beda lah sama jawabannya aja. Nah, gue mah gak suka kalau ada orang gak jauh beda ya nggak? Orang Ya, mau kita- Citerep, dia kita- Kelapa Nunggal mah jauh beda Ya. gimana ya nggak? Dari awal-awalnya juga gua kan ngikut-ngikut ya kawan-kawan. Wah, gini lah anak pang, gua mau tahu lah kehidupannya di luar rumah kayak gimana nya. Nah, setelah gua jalan-jalan, alhamdulillah gua di situ masih nyari jati diri gua kan. Gimana sih anak pang di jalannya gimana kan? Satunya gua nyari solidaritas, satunya lagi gua nyari jati diri gua. Oh gitu, siap. Hal yang paling sejauh ini nih ya, hal paling lu anggap paling menyenangkan di dunia street punk itu apa? Lu dulu Jal, sekarang Jal. Hal yang apa? Paling dianggap itu paling menyenangkan nih selama ini gitu. Apa nih yang paling membuat lu tuh merasa wah ini tuh hidup di street punk di jalanan itu bener-bener merasakan sebuah apa ya kebahagiaan sendiri itu apa? Paling bahagia itu apa lo? Paling bahagianya gua di antara kawan-kawan gua nih komunitas itu lebih jauh dari saudara gua. Oh gitu. Dibanding saudara gua yang di rumah. Oh gitu. Kalau lo? Ya kalau gue mah ya menyenangkan banget, menyenangkannya pas ketemu di acara ya ketemu kawan lama itu berame-rame lah, itu menyenangkan banget. Dan solidaritasnya juga anak pang itu lebih dari saudara, lebih dari keluarga. Oh, solidaritasnya itu Solidaritas justru malah itu lebih besar lebih daripada besar saudara dari- ya? Iya. Oh iya. saudara. Lah artinya begini dong, kalau misalkan solidaritas teman-teman street punk itu lebih besar dari saudara, mohon maaf nih ya, berarti contoh nih misalnya gua gajian tanggal 1, ternyata tanggal 25 itu gua nggak punya duit. Iya. Kan kadang-kadang kita kalau minjem duit sama saudara itu kan kadang-kadang agak susah nih. Iya. Nah, Iya. terus apakah emang kalau di teman-teman street punk itu begitu kita susah nih lebih mudah gitu loh dapat pertolongan dari teman-teman atau seperti apa? Pertolongan dari anak-anak itu bukannya dari duit sih, tapi Iya. walaupun kita butuh duit, Ah. cuman anak-anak itu kadang kita nemenin kita buat untuk narget, ya kita butuh duit dia nemenin kita nggak narget atau nemeninnya dari ngamen atau apa, dia nemenin, selalu nemenin narget atau apapun, gitulah, nemen ke jadi weh. Jadi, oh gitu, ya itu sih ya kadang-kadang. Nah ini juga bisa buat apa ya? Buat ya minimal kita bisa membuka lah. Kenapa gua panggil nih ya? Kenapa gua panggil si Celeng? Leng, gue sih jujur aja nih Lengnya enggak. Lu tau gak sih Leng kalau di Tegal nih? Gua kan masih Tegal nih. Iya. Tau gak sih kalau di Tegal itu Celeng artinya apa? Coba gua mau nanya. Gua mau nanya. Itu artinya babi. Tapi itulah apa ya? Tapi itulah gambaran sederhananya teman-teman di jalanan itu kadang-kadang nggak baperan gitu kan. Nah, gitu. Ya nggak, coba lo kalau misalkan lo dipanggil, anjing lo sini lo. Aku pengen lihat Celeng ya kan. Iya. Tapi justru malah populer ya kan. Ya. Iya. Kurang lebih seperti. Nah, gue sebaliknya nih. Hal apa yang lo anggap itu paling menyedihkan selama di street punk nih, selama lo hidup di jalanan nih? Nggak mungkin lah kalau lu bilang nggak ada sedihnya, bohong lah. Ya nggak. Nah, coba menurut lo apa Leng selama ini nih Leng yang paling menyedihkan Leng? Yang paling menyedihkan itu ketika menemukan kawan yang tidak sejalan gitu bang. Ya ketika kita jalan bareng atau apa. Kan dulu gua pernah jalan. Jalan gak jauh sih ke Sukabumi. Jalan ke Sukabumi, gua jatuh tuh di situ. Ketika gua jatuh, ya sih anak-anak pada ngertiin dulu awalnya itu ketika gue pas gua didiemin di apa jatuh nggak berguna kayak gak berguna gitu tapi kelihatannya seperti pungilop gitu ada di pas diangkat di mobil
kerja tapi sang gerak jalan. Oh, lu berarti pernah ketika jatuh di mobil itu? Ketika numpang itu ya? Ketika numpang nge-BM ya, ketika nge-BM itu lu jatuh gitu ya? Iya, jatuh. Oke, siap. Kalau lu Jal, apa Jal? Yang paling lu pernah ngerasa sedih banget sih? Pengalaman pahit lah bahasanya lah. Pengalaman pahit gua ya, pengalaman pahit gua di komunitas gua itu jangan di komunitas. Selama lu hidup di jalan, iya. Lu pengalaman pahitnya apa nih? Nah. Pengalaman pahit gua, alhamdulillah sih Om, nggak ada pengalaman pahit. Selama gua masih nyaman di jalan itu nggak ada yang namanya pengalaman pahit. Iya. Yang penting gua happy, kawan gua happy. Oke, siap ya nggak? Nih gue mau tes ya nggak? Nih ya. Gue kan orang apa ya? Gue sih kagak bisa bilang juga dia nggak no. Gue kan bawa dompet nih. Lu bawa dompet gak? Bawa. Coba lo keluarin. Aduh nempel deh di rantai. Ya nggak apa-apa. Oke, siap. Lu Jan, bawa. Coba keluarin. Nih. Oke, siap. Gue mau nanya nih, gue kan dompetnya tebel nih kalau gue. Ya kan? Gue bukannya sombong nih tapi nih, gue kan ada ATM dan lain-lain ya kan. Gue pengen tahu sih isi dompetnya anak-anak pang itu seperti apa. Ya nggak? Aduh yo. Dompet gua. Enggak, gue pengen tahu aja. Nggak apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa selalu ya. Dompet gua itu. Tuh nggak ada apa-apanya. Lo keluarin Jal. Gua dompet apa nggak ada. Oke, siap. Ya nggak? Gue subsidi lah. Ya nggak? Gue ada uang cepet nih, bagi 2. Ya. Iya. Pegang. Iya. Ini gue sebenarnya bukan masalah apa ya. Gue itu ngundang Celeng, ngundang Rijal itu bukan masalah. Oh Yayat itu berarti bla 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 ya nggak. Jadi ini gue mau disclaimer atau apa lah ya nggak. Karena gue itu termasuk orang yang sudut pandangnya itu relatif netral, ya enggak. Gue beragama oke, ya enggak, tertib ibadah oke. Gue juga terkenal lah, teman-teman gue nggak pernah nokip, gue nggak pernah alkohol, gue nggak ngerokok, dan gue nggak lain-lain ya enggak. Tapi gue melihat orang lain itu, contoh misal ya enggak, Celeng, Rijal atau siapa yang memilih jalur hidupnya, gue tidak pernah berpikir mereka itu lebih jelek daripada gue. Gue sih punya prinsipnya seperti itu. Makanya gue nggak pernah nih, Leng, ya nggak? Leng, lu kan ketemu gue udah berapa kali Leng? Studio ya, sini Leng? Udah ada 3 kali. Ya, jadi ada kali ya 4 kali ya? 4 kali. Iya. Jadi gue juga melihat, bagi gue sih kayak Celeng, Rizal, ya nggak, bisa jadi itu pilihan hidupnya dia saat ini. Ya nggak, tapi kan kita nggak pernah tahu. Ternyata suatu saat Rizal berubah sudut pandangnya, ya nggak, Celeng berubah sudut pandangnya tentang kehidupan, begitu juga gua berubah sudut pandangnya jadi dalam kehidupan, sehingga bisa jadi yang menurut ente gua lebih baik daripada Celeng, daripada Rizal, ternyata tidak seperti itu. Dan gua juga sama melihat melihat tokoh-tokoh atau siapa, menurut gua kehidupan itu hanya tentang sudut pandang sih. Bener gak Leng? Iya benar. Terkadang banyak yang selalu orang-orang itu banyak yang memandang kita sebelah mata dan bahkan tanpa mata sekalipun. Karena dasarnya itu kami itu sama kan, sama manusia, ya, betul, sama betul. mempunyai keinginan dan sama makan nasi. Iya betul. Iya, gitu. Iya. Jadi ya kenapa sih selalu memandang anak-anak seperti kita itu? Ya begitu. Orang-orang kayak kita itu banyaknya yang memandang sebelah mata. Oke, siap. Maksudnya memandang sebelah mata itu seperti apa? Yang memandang sebelah mata itu karena dari penampilan kita lah yang begini. Betul. Karena dari apanya ya selalu dipandang ya selalu gitulah. Pakaian kita yang penampilan kita begini, yang penting kita tidak menjamret, menodong ataupun panjang tangan amit-amit ya. Lebih baik kami menjual suara walaupun tak semerdu suara pasya ungu anjing. Iya dong, tentunya dong. Dan pastinya sih kalau gue sih lebih setuju juga. Yang namanya tato, yang namanya tindik, piercing dan lain-lain itu bagian dari ekspresi kehidupan. Iya. Ya enggak. Yang penting kalau misalkan suatu saat mereka itu sadar dalam koridor agama, ya nanti mereka akan menjalaninya sendiri. Gue sih sejauh ini ketika ketemu teman-teman kayak si Bobby temen gue juga ya. Ini si Celeng, Rizal.
ya kan? Ya oke lah ya enggak. Dia bertato gue enggak. Berarti kan gue masih bisa tetap temenan. Benar enggak, Bro? Iya, benar. Ya enggak? Lihat dong, celeng. Tindiknya itu enggak kira-kira. Tahu nggak itu berarti berapa kilo coba? 5 kilo. Iya sih. Ya enggak. Leng, tapi ngomong, sorry nih Leng, kalau misalkan lu mau jawab, jadi gini aja, kalau misalkan ada pertanyaan gua nih, ya enggak, yang menurut gua Bang itu kayaknya nggak perlu ditanyain, skip aja nggak apa-apa, slow aja, ya enggak. Jadi nggak perlu karena gue itu di sini bener-bener tanpa apa ya, tanpa skenario, tanpa apa ya, tanpa proses apa sih, gue mah nggak musim zaman sekarang itu anak-anak indie itu berekspresi ya nggak, yang penting satu ya, kita sama-sama jangan melanggar undang-undang ITE, kita tidak apa ya menyinggung orang lain ya nggak, tapi menyinggung orang lain sih menurut gue juga belum tentu juga sih. Ketika kita ngobrolin korupsi pasti kita menyinggung sebenarnya, menyinggung koruptor, bener nggak? Itu aja sih ya nggak. Leng, lu umur berapa Leng? Umur gue 96. Umur bukan. Oh ya udah, lahiran 96 tahun, tapi nggak apa-apa. 1996 teh itu umur berapa sih? Oh iya. Tahu, Jadi berapa? itu ternyata ya. Cewek gitu ternyata relatif masih muda loh. Iya, lahirnya 96 lah. 96 ya. Oke, siap. Kalau lu? Umurnya mah enggak tahu. Kalau lu Jal? Gua lahir tanggal 94. 94. Iya. Kalau dihitung, wah kolot Jal. Ternyata gue sih dari tadi sih dikirain Rizal lebih muda loh daripada Celeng. Ternyata Celeng lebih. Iya bener, bener ya nggak ya. Karena gue udah muji lo, duit gue ambil lagi. Ya. Enggak sih. Jadi ternyata ini tuh yang 124, 126 ya. Lu udah nikah belum? 96 berarti 24 belum. Lu 25 sih. 25. Lu 27. 27. Tapi gua mau nanya lu udah nikah belum? Rencana nikah kawin ya sih. Belum. Rencana kawin. Oke, siap. Gua enggak perlu bahas yang lainnya. Ya, jadi gue itu bahasnya, yang penting kalau gue itu bahasnya yang apa ya, yang asik-asiknya aja ya enggak, yang ada enak lah pokoknya, ya enggak. Terus lu cita-cita lu mau jadi apa? Lu mau sampai tua enggak? Begini gua tanya lo. Kalau namanya ditanya mau sampai tua kayak begini, ya gua nggak bakal lah. Sampai tua kayak begini selamanya. Nah, gua itu nih ya, jujur ya, pasti ada pemikiran gua mau berubah. Oh gitu, siap. Kalau lu Leng? Ya kalau gua masih mau sampai tua? Enggak sih, sampai tua gue enggak juga, tapi yang namanya silaturahmi itu pasti sampai tua, silaturahmi sama anak-anak di jalan itu. Oh ya, gitu. Sampai tua, sampai mati lah bisa. Oh gitu. Sampai tak ada Paham nyawa. nih. Ya enggak. Gua coba menerjemahkan ya. Tetapi nanti kalau misalnya ternyata salah, tolong dikoreksi ya enggak. Kalau gua nangkep sih Celeng sama Rizal pada dasarnya untuk kehidupannya kepengennya berubah suatu saat. Bener nggak? Nggak selamanya di jalan. Tetapi ya nggak, mereka meskipun suatu saat sudah nggak tinggal di jalan, hidup di jalan, berharap masih bisa silaturahmi sama teman-teman jalanan ya. Ya, kayak gue dong berarti loh. Iya, walaupun kita nggak jalan ke jalanan lagi, ya. Dan kita udah nggak di jalan lagi, tapi silaturahmi ke jalan itu ya. Tetap. Iya betul. Nah, terus anak-anak. Gue suka nih pertanyaan ini sebenarnya dalam. Terus biasanya gue yakin sih mereka bakalan apa ya, berpikirnya dua kali ya nggak? Lu punya adik nggak? Punya adik. Lu punya adik nggak? Punya. Oke siap, gue mau nanya nih kalian berdua ya nggak? Lu mau nggak kalau adik lu ternyata kepengin kayak lu juga hidup di jalan? Enggak. Kenapa ya? Bahkan sekarang adik gue sekarang di Kobong, di santren. Benar. Serius di Kobong di santren. Ya. Berarti gua ya walaupun sebadung-badungnya gue sih kade mah ya pengen yang lebih baik lah. Oh gitu. Iya. Ternyata itu relatif ya nggak? Kalau lu Jal, coba gue mau nanya lu Jal, kepengen nggak lu adik lu tuh ngikutin jejak lo hidup di jalan? Karena adik gua cewek satu-satunya, adik gua cewek, gua nggak mau namanya adik gua terjun ke jalan. Cukup gua aja. Lu dari keluarga lu berapa orang yang terjun ke jalan? Misalkan ada om lu atau? Hah? Gua dong. Lu Leng? Sama gue dong. Justru keluarga gua om ya. Keluarga gua nih, keluarga santri semua. Gua doang yang kayak begini. Ya. Lu juga sama ya adiknya? Iya. Adiknya nyantri juga? Iya nyantri. Oh gitu
share. Itulah bro, aduh gue juga. Itulah kenapa gue itu seumur itu gue dari SMP, SMA nyampe sekarang itu gue berteman itu nggak pernah nyekat. Gue itu apa ya, universal lah bahasanya, ya nggak. Karena gue yakin bahwa setiap orang itu ternyata punya sisi-sisi baik tersendiri. Bener nggak, Leng? Iya kan, Jal? Bener. Hah? Bener banget. Nah, lu ada nggak cita-cita nikah? Ada lah. Pasti ada lah. Lu? Iya, tahu ada. Oh, iya. Lah gua pikir sih. Insya Allah besok kalau gak hujan nikah. Iya. Asik. Iya. Terus apa nih pesen-pesen lu nih, ya nggak berdua nih, ya nggak? Sorry tuh saya nih, kayak lu tadi nih bilang, kayak nggak. Oh, kadang-kadang gue itu dilihat sebelah mata nih, kayak Demasit, ya nggak? Iya gini. Bukan. Itu mah gue dari mana? Demasit betul ya? Ada. Pesen apa ya? Pesen lu deh. Lo kalau misalkan ngelihat nih ada orang yang lihat podcast gue nih, apa nih pesen lu ke orang-orang yang ada? Sorry nih ya, orang-orang yang mungkin bisa jadi itu tidak sealiran sama lu. Apa nih pesen-pesennya? Nah kalau itu nih jalannya. Nah, coba lo. Jalannya lah nyampekeun. Kumaha tadi? Pesen lu nih, ya nggak, ke orang-orang nih yang sedang lihat channel YouTube ini, tetapi orang itu tidak sealiran sama lu. Pesennya apa nih? Kan kalau gua kan orangnya kan kebetulan hobi bicara politik, hobi bicara tentang apa ya, hal-hal yang dianggap orang itu lu luar gila ya. Gue biasanya pesan ke orang-orang bahwa semua orang itu ya nggak, tidak harus sepemikiran sama lu. Iya. Kalau lu pesannya apa? Ya, teh sih lamun baturan nunulna ieu bodo amat sih urang mah. Teu ieu kumaha sih nya? Dari si Rijal lah kata. Belum pakai bahasa Sunda lah. Translate. Terjemah. Ada bacanya. Terjemahannya ada nih. Terus kan ini kan kalau temennya Bang Yayat nonton teh kumaha? Iya. Kayak lu. Pesennya apa nih? Pesennya apa gitu. Takutnya banget banget mana mau preman. Iya gitu. Ya buat teman Bang Yayat nih, buat teman-teman channel YouTube-nya yang temen yang sudah subscribe channel Bang Yayat. Sebelumnya sih jangan lupa subscribe dulu channelnya Bang. Like, komen, share. Oke. Gimana pesannya? Ya pesannya ya kayak gini. Ya jangan terlalu menganggap kami itulah kos tadi yang barusan disampaikan. Betul. Ya, itu maksud gua. Itu, karena saya sama Bang Yayat itu sesama manusia. Gue suka. Sharing sesama apa? Ya. Semoga jadi gimana? Jadi apa? Jadi khutbah. Ya kurang lebihnya mungkin ya. Ya meskipun kadang-kadang kita nih di jalan, misalkan lagi lagi bawa motor, lagi apa, mungkin kita lagi belanja apa, biasanya kan teman-teman ini kan biasanya kan nyanyi di jalan nih, ya nggak? Kalau ada duit ya kasih, bener nggak? Kalau nggak ada ya tinggal sampaikan lah, nggak bisa, sorry nih bang atau apa gitu kan ya, itu aja sih, ya nggak? Atau mungkin ya minimal bahwa kita itu tidak bisa mengeneralisir penampilan mereka itu kriminal, bener nggak? Bener. Bro, gue mau nanya nih bro, gue ini kan marketing semen. Nah, dan lu tau nggak? Lu sering BM kan? Iya. Ayo lu, apa pesen lu buat sopir-sopir yang di jalan, yang biasanya itu buat tempat BM-an di belakang? Tumpangan. Ya. Apa coba? Pesan gua sih Gimana? ya kalau sesama kita lagi di jalan ya, umpamanya kita lagi nge-BM, mohon maaf nih harus ngasih tumpangan. Oh iya betul. Nah, dia kan nggak tahu nih sopir ini, anak ini, misalkan gua ya, gue dari Jawa, pulang ke rumah gua ke Bogor, dia kan nggak tahu tujuan gua pulang itu mau ngapainnya. Takutnya gua ada masalah di rumah, keluarga atau apa kan. Nah, pesan gua ini jangan sampai lah anak-anak yang minta tumpangan itu diabaikan. Oh iya, ini dalam juga ya ternyata ya, anjir ya nggak. Kadang supir-supir itu banyak yang ini, ada yang baiknya ada. Terkadang kita udah numpang, udah naik di tumpangannya, ada yang ngasih rokok, ada yang ngasih
bahasa gorengan lah ketika kita naik tumpangan mobil itu ada yang ngasih uang nih buat ininya. Ya udah kalau begitu nih gua kasih kesempatan nih buat lu berdua nih ngucapin terima kasih barangkali sopir-sopir yang pernah lu tumpangin ya nggak melihat channel ini dan ternyata sopir itu baik ya nggak. Silakan sampaikan. Ya semoga sopir-sopir yang di luar yang dari PT Hoci Semen diharap deh. Ya kalau melihat anak-anak yang lagi beman kalau bisa mah dikasih ya karena dia mau ke ada yang mau ke tujuan, ada yang mau arah balik, ada yang mau itu karena mau ke balik, mau ke keluarga, ke tujuan silaturahmi ke tempat-tempat anak-anaknya yang pada ngumpul yang biar gak masih. Gitulah bukan apa. Jadi nah buat sopir-sopir yang di jalur-jalur provinsi, gua minta kalau ada anak-anak yang minta BM-nya apalah, tolong dibantulah, jangan ugal-ugalan nyopirnya demi keselamatan kawan-kawan atau gimana jauh. ya mungkin kalau gue sih bisa menyimpulkannya begini lah ya enggak bisa jadi nih teman-teman street punk yang ada di jalan nih suatu saat ternyata mereka butuh tumpangan itu bukan karena niat kriminal, iya, tetapi bisa jadi mereka hanya ya kurang lebih supaya bisa dapat bantuan berpindah tempat dari titik A ke titik B, kurang lebih seperti itu ya. Ya kan, bro? Tapi pernah nggak sih bro? Gue ngobrol nih ya dari sudut pandang teman-teman street punk ya nggak? Pernah nggak sih kepikiran kalau lu nge-BM itu sopirnya itu nanti kena tilang? Pernah nggak kejadian Saya itu? pernah cuma nggak ditilang, cuma diturunin. Oh, ya, gitu. sama polisi itu diturunin. Kalau supirnya nggak ditilang, paling ditahan suruh diturun tuh. Ya saya pada turun, supirnya bablas lagi. Oh lagi. gitu, ya. Kalau ditilang sih enggak. Ya, siap. Gue sih ngambil titik tengahnya ya nggak bisa jadi mereka yang nggak ngasih juga sedang buru-buru ya nggak. Nah atau mungkin ini sih memang persepsi itu kadang-kadang persepsi itu kadang-kadang susah juga sih dirubah karena bisa jadi itu mereka itu takut ketika lu pada naik itu kriminal ngerusak atau apa dia menghindar dari inilah hukum lah gitu. Iya gitu kadang-kadang sih ya nggak. Jadi itu juga mungkin bisa jadi sharing sih teman-teman. Penting bro. Kayak tadi tapi faktanya kan tadi ada sopir yang mau ngasih BM-an, terus ngasih kopi dan lain-lain dong, bener nggak? Ada. Iya dong. Artinya memang tidak semua sopir juga tidak semua melihat sisi negatif bahwa teman-teman street punk itu negatif, bener nggak? Iya. Gitu kan? Itu. Tapi ngomong-ngomong nih, ya nggak. Kalau lu ngobrolnya sama gua mau coba arahkan ke politik, ya nggak. Politik itu artinya, nah gue juga pengen sharing nih bahwa nih teman-teman semuanya nih ya nggak. Kita itu ngobrol politik itu tidak serta merta gue itu ngobrolnya harus orang-orang partai politik, ya nggak. Tapi gue ngobrol politik itu di sini. Ya. Bro, kalau lu suruh milih orang di Indonesia, ya dong. Ini orang di Indonesia nih ya, lu nggak usah kepikiran public figure, nggak usah kepikiran orang partai politik, nggak perlu kepikiran siapa-siapa. Kalau lu milih satu orang jadi presiden, lu milih siapa? Kalau gua milih jadi presiden orang satu-satunya, ibu gua. Oke, siap. Kalau lu? Gua sih ini bapak ya? karena bapak teh tulang punggung juga sama siap. masyarakat juga lebih ngenahan. Bob, belakang lu siapa, Bob? Belakang lu siapa? Mas dong. Sini dong lu. Gabung. Lu. Ya ngerokok nggak apa-apa. Nggak di sini mah kagak ada tulisannya dilarang rokok ya. Bukan pemensin. Bob ada nggak kursinya? Ya nggak. Ya lah kayak mobilnya. Ya. Kenal nih. Duduk. Ya, sini dong. Geser. Sini biar kelihatan. Nah, gitu. Ser. ABGM. Ya.
Bang siapa namanya bang? Doni. Yang kenceng dong di sana dong. Doni. Di kesana. Aman le. Iya. Tiga. Siap Doni bang. Iya jadi kita itu kebetulan lagi nongkrong di studio sih. Gua sih meskipun sudah nggak aktif di musik secara grup tapi masih sering nongkrong di studio ya. Gimana Bang Doni? Sehat? Sehat. Iya Pak. Ente street punk juga? Saya bukan sih. Bukan dia. Bilang iya ada. Bilang tidak ya tidak. Lah terus ente kesini lagi ngapain coba ke tempat Bang? Saya aneh mah ikut jalur aja bang. Ikut jalur. Soalnya saudara itu nggak mandang siapa. Iya, setuju ya. Iya. Jadi inilah bukti bahwa gue itu hidup di mana aja. Ya, ente pasti tahu lah kalau gue itu suatu saat yang nongkrong sama Ustaz. Iya. Dan ada saatnya gue juga nongkrong sama teman-teman begini. Karena sudut pandang itu penting. Itulah kenapa gue itu sering di banyak diskusi itu tidak pernah menganggap orang lain salah, orang lain ini benar ya enggak. Gue mencoba objektif lah. Ya, bisa jadi menurut gue merokok itu jelek, tapi menurut dia enggak. Ya. Bang Dulu dari mana tadi bang? Aneh dari udah kemana-mana bang. Sekarang habis dari mana kok gua tanya? Tempat jenuh. Hah? Tempat jenuh mana? Iya, terlanjut. Nyari kawan gondrong kan pasti yang Gondes. Yang gondrong itu aneh-aneh. Orang udah manjangin rambut pasti aneh. Iya. Itu udah pasti aneh. Cuman yang aneh tuh pasti asik dah. Asik. Iya. Ente sekarang gawe di mana? Bang Doni gawe di mana ente? Sekarang sih masih di otomotif. Otomotif ya? Oke, siap, aman. Ya enggak. Lanjut ya, gua sambil ngobrol sama Rizal sama Celeng di sini aja. Mang Aman ini. Apa? Celeng. Mang Aman. Mang aman aja ini manggilnya. Aman. Berarti mulai sekarang panggilnya Aman. aman aja ya. Kalau enggak bagusnya mah bagusan. Bisa dikasih teh tawar. Ya, Leng tadinya sampai mana? Apaan? Tadi nyampe mana kita ngobrol? Tadi Purwokerto. Tadi nyampe mana? Nyampe mana? Jal ngobrol aja. Saya udah pohon. Ya, Tapi Surabaya masuk kan? tadi nyampe BM ya. Tadi nyampe BM ya, nyampe BM ya. Iya, Ya enggak. Oke, siap. Kalau Jal, lu paling jauh nge-BM nyampe mana Jal? Batam. Anjing. Lu ngapain bang? Nyari timah. Iya. Untuk Batam itu ngapain coba? Ngapain? Jualan salak. Mungkin nyari yang nggak ada di sana. Apa contohnya? Pokoknya nggak ada. Ya udah, nggak usah disebutin lah ya, nggak enak gua masalahnya. Ngobrol sama calon bupati. Kalau lu. Orang di Lampung doang. Lampung doang. Gua di orang Lampung. BM Lampung masih doang. Lampung doang. Lampung doang. Kalau lu, Bang, ke BM paling jauh kemana Bang? Saya nggak pernah nge-BM. Anjir, susah ya anak sultan. Naik taksi ya. Naik taksi. Jarang nge-BM ya. Jarang ke BM. Ya, tapi nggak pernah, bukan jarang. Anjir, kalau Emang nggak tahu nge-BM. Iya. Tahu emang pernah tahu. Katanya anak-anak pang sering. Cuman saya ya dibilang pang bukan itu ya itu bang. Gimana? Ya ikut jalur aja. Ya. Mana dia? Berarti kalau ente nggak nongkrong, terlalu mendalamin orang apa gitu. nongkrong, bener nggak? Nah, tapi Makanya dianggap kayak kita lah ya. kawan. Iya betul, setuju. Kita nggak setuju. milih-milih. Ya setuju. Ya, oke lah ya. Itulah. Kalau mereka itu berdua nih cenderung idealis sama dunia punk. Kalau ente enggak, gitu kan? Iya bisa jadi dibilang Bisa gitu. jadi. Jangan sampai gua minta tolong dia buka jaket ya kan? Buka jaket apa kan? Jangan. Tuh kan? Ntar pada tahu dah. Sekarang kan alim. Itulah maksudnya
ada lah seseorang itu fase-fasenya ya nggak? Ya mungkin sih gue yakin lah kayak Rizal, kayak si Celeng juga tadi kan bilang ya nggak. Ternyata pada titik tertentu itu kepengen berubah. Pasti. Bener ya? Pasti. Setiap manusia pasti. Loh itu sih kurang lebihnya seperti itu. Ya nggak. Tadi balik lagi nih, gue pengen tahu apa sih? Subsidi lagi subsidi. Subsidi. Gak boleh mas gue, bener gue. Nggak apa-apa. Itu udah aspek Yang penting merahnya jangan dibuka. aman. Tutupannya lah kadang. Aman guys. Aman leh. Aman leh. Gue pengen cerita dong itu kalau ke Batam itu prosesnya itu, aduh gila ya dari sini ke Batam. Bawa duit nggak? Enggak, karena tadi juga gue cek dompetnya kagak ada uangnya. Tuh Jal gimana Jal? Sejarahnya aja, ceritanya Jal. Dari sini ke Batam gimana Jal? Kalau diceritain sih 2 hari 2 malam. lebih lah kayaknya. Lebih ya. Ya udah, yang singkat aja. Gimana? Lu dari sini kemana? Dari sini gua ngejar acara. Tapi nggak tahu juga gua kan di jalannya. Itulah kita efek apa. Dan gua nyampe ke Batam itu 2 minggu 4 hari kalau nggak salah sampai ke Batam itu. Berarti lu mungkin dari sini nge-BM kemana? Iya. Habis itu di situ ngapa-ngapain, lanjut lagi, gitu ya? Singgah dulu sih ke anak-anak juga. Oh. Ke kawan-kawan. Ke anak-anak street punk juga? di Iya. sana? Emang kalau lu kan misalkan anak Bogor nih, lu datang ke Batam sana, di jalan itu banyak temennya emang? Banyak lah. Oh. Identitasnya apa? Identitas ya Bukan. Artinya kan kayak misal gue nih ya nggak, bisa jadi gue komunitas Tegal Kreatif atau komunitas apa ya nggak, gue itu dari sini ke Tegal deh, terus gue balik kemana gitu kan. Oh identitasnya misalkan kaos, oh jaket, anak-anak motor kan suka begitu tuh, ya nggak, stiker. Lah kalau lu identitasnya apa? Kalau misalkan dari sini, taruhlah lu dari sini ke Cilegon, jadi Cilegon misalnya ke Merak gitu, lu kan kalau mampir identitasnya apa buat nyari temen lu itu? Kayak kalau gua ngeliat identitas bang itu dari apa ya? Dari apa? Misal sepatunya harus warna hitam gitu kan? Bang juga nggak bisa ditentuin dari penampilan sih. Kayaknya mah dari jiwa ya. Nah, itu dia bang itu. Jiwa pang itu udah apa kan kita? Kan nih ya, bang itu nggak bisa disebut. Ini banyak betato, pang. Ya betul. Terus apa? Rambutnya pirang, pang. Oh iya. Kadang yang pang aslinya itu nggak merasa bahwa dirinya itu pang. Ya, bahwa yang pang sesungguhnya itu terkadang banyaknya nggak ngerasa bahwa itu dirinya itu pang. Oh gitu ya. Orang-orang Gini deh, gua balik. Terkadang sih orang-orang yang berambut bener Spike. rambut iyo disebut pang, naon segala disebut pang. Padahal lu nya mah nggak ngerasa pang gitu ya? Oh. Padahal deh itu nggak tahu pang itu apa. Nah, enggak. Gimana ya? Lalu kalau nyari temen di sana gimana caranya? Nyari yang misal nih, nyari orang yang teman-teman sore ya, yang tatoan misal, ya enggak? Oh, kan belum tentu juga. Nah, lu nyarinya gimana biasanya? Yang pernah singgah ke tempat gua. Jadi berarti beberapa teman-teman lu dari teman kota juga suka mampir di sini ya? Iya. Nah, mereka itu mampir ke lu atas dasar apa? Contoh misal silaturahmi. Bukan. Kenalnya di mana? Ya di jalan. Silaturahmi. Pas lagi nge-BM bareng. Mampir ke tempat silaturahmi. Oh gitu. Jadi proses gue sih agak bingung juga sih ya. Maksudnya itu proses kenalnya itu biasanya di mana? Ya dari jalan ke jalan dong. Kalau dari jalan ketemu itu udah langsung jalan. Berarti lu baru ketemu sekali aja udah langsung CS gitu ya? Nah, kadang kita ya kenalan. ribut, kadang Iya langsung gitu. ini. Lu baru ketemu sekali aja udah langsung CS gitu, udah deket gitu ya? Oh, siap. Kalau gua sih gini om, maksudnya gua nggak mandang siapa-siapanya ya. Yang penting gua apa ya, namanya saudara sejalan kan ya. Gak mandang orang itu apa atau apa kan, preman apa Ya. yang jelas satu
jalan pemikirannya dia itu sama. Mirip lah ya. Iya. Oh gitu. Jadi sebetulnya kalau lu datang ke sana, yang dicari dulu adalah orang-orang yang pernah singgah ke lu dulu. Nah, iya. Tapi mereka singgah itu, lu pernah nggak? Contoh misal ada komunitas di Facebook nih, komunitas street punk, ada nggak sih? Ada. Oh. Ada. Street punk, ada banyak nggak? Banyak. Mungkin ada kenal-kenal dari situ juga kali ya? Nah, dari komunitas media sosial itu ada banyak. Oh Iya. gitu ya nggak. Terus lu makannya di mana kalau misalkan lagi di jalan-jalan gitu? Makan sih tinggal ngamen-ngamen mencurung ya? Iya. Oke, siap. Sama ya berarti ya, memang ya alurnya seperti itu ya. Iya. Ya nggak selalu aja, gue juga pernah kok pulang dari sini ke Tegal ngamen. Iya, makanya salah satunya kenapa gue itu bilang sama Bobby ya, Bob, gue pengen dong ngobrol sama tuh celeng sama teman-teman ya nggak. Ya meskipun gue kan hidupnya relatif normal gitu kan, tetapi gue tidak pernah memandang negatif orang lain gitu kan. Nah, gue ngajak celeng, ngajak Rijal kalau kalian ada di sini, gue juga pengen sih sharing sudut pandang. Kan kadang-kadang kan kita kalau misalkan baru kenalnya celeng nggak pernah ngobrol kan kelihatannya galak, bener nggak Leng? Di jalan ya nggak, celeng lagi nyanyi ya nggak, apalagi tahu sendiri. Kalau anak-anak Leng, nih gue pengen contohin. Celeng nyanyiin satu lagu yang biasa dia nyanyiin di jalan, Leng itu ada kuncur lu. Nyanyi ya? Ya, lagu lu sendiri kek, mau lagu apa ini yang biasa lu nyanyiin? Yang biasa mainkan. Oke. Parah lu bro, penjurnya palas. Ya apa-apa, santai aja. Bentar. Aduh. Kadang-kadang last time kalau santai masih di jalur aman. Besarnya kebun aku yang bernyanyi menyalakan kasih salam dia. Sifat ini yang kau tanamkan tak pernah kau sadari, tanpa malunya teriak atau kata equality. Busuknya perilakunya membuka mata hatinya, tak pernah mau berkorban punya kebersamaan. Ambisi gila untuk kawan sendiri dan kau menjatuhkan dengan penuh arogansi. Buatku bersandar dengan kamu kawan yang selalu meredakan tanpa perasaan. Di mana kini letak kakimu beserta pemikiran di otakmu kawan. Bagaimana bisa kau seperti ini? Bukankah kami mendukungmu? Mengapa kau beribadah seperti ini? Sadar equality ya kawan arti. Sadar equality ya kawan arti. Oke. Nah itu. Pernah kan denger kan kalau di jalan nih ada teman-teman street punk yang nyanyi lagu itu ya nggak? Nah, gua kupas nih salah satu lagu. Kan sejauh ini kan nggak ada nih ya. Gua sampai detik ini sih belum pernah sih ada lagu street punk yang di kecuali Marginal mungkin ya. Marginal mungkin pernah lah karena dia kan salah satu band street punk yang cukup besar di Indonesia ya nggak? Bro, lagu itu ceritanya tentang apa bro? Lagu SKK ini yang tadi ya kurang tahu sih, kurang tahu. Yang bikin siapa ya? Yang bikin bandnya SKK. Oke, siap. Artinya band sudah mapan ya, udah terkenal ya di mana-mana ya. Nah, lu pernah bikin lagu sendiri nggak? Pernah. Judulnya apa? Tetesan air mata. Nyanyiin. Dari apa mang? Dari A. Rapnya aja. Tetesan air mata itu ini sih lagu gua sama guru sekolah gua dulu. Ya, gimana Tapi ini ceritanya? gua bikin lagu di lagu. Menetes air mata saat gempa melanda, ketika ombak menyapu
nih. Karena kalau gue tangkap sih ini sebenarnya lagu yang diciptain tahun 2004 karena waktu Ya, itu gempa pas Aceh. Bener nggak bro? Iya benar. Nah itu terbukti bahwa gue Pas itu ya, analisanya sekolah. tepat bro. Masih SD. Lu SD? Iya dulu masih SD ini lagu ini tuh dari SD. Cuma Yang nulis siapa yang nulis? MI. Yang nulis siapa yang nulis? Yang nulis sih guru. Cuma guru itu tadinya bukan Musisi? bukan lagu ini. Oh, tadinya apa? Bukan lagu, tadi puisi. Ah. Puisi. Terus? Cuman saya diinget-inget terus. Ah. Bahkan saya bikin lagu dari SMP. Ah. Punya lagu sendiri dari SMP. Oh kata guru SMP itu, wah bagus ini, bagus ya. Jadi ya gitu deh. Jadi ini sebetulnya karya dari guru lo. Iya. Yang dari nulis. guru, iya. Habis Nulis itu guru. dibikin lagu sama lo. Saya cari kuncinya apanya ya. Tadi puisi bukan lagu. Iya. Hmm. Iya. Terus lu udah pernah rekam lu? Udah sih tapi di band. Apa? Nggak usah disebut Nah, bandnya. iya. Enggak. Tapi lu artinya udah pernah direkam. Udah. Udah pernah dipublikasikan belum? Ya belum sih, cuma ini udah saya ambil lagi itu kan hak cipta, peribahasa hak cipta emang haknya Hak cipta. guru-guru kan. Ah. Tapi walaupun guru saya kan saya yang bikin dari kocinya ini, Ah. mungkin liriknya dari guru. Tapi mau nggak lu rekam lagi itu? Iya ini mau saya rekam lagi. Di mana? Di Bobby. Iya. Di Bobby. Bobby seneng anjir. Bisa. Di Bobby. Promosi Bobby. Ya jadi di sini kebetulan tadinya memang Ya, anak-anak yang pada melihat ya kalau mau recording ada sih di Kelapa Nunggal, recording di Permata depan Grand Kauripan Mas. Tempatnya si Bobby ngaranna teh nama bandnya sih Pejek tapi nama recordingnya Dahas. Naon sih Bob? Banana. Bob? Banana. Coba lagi. Eta lah. Banana Boot. Banana. Iya, gue juga termasuk kenal mereka sih. Tadinya gue kan di sini ngetek lagu, ngetek vokal buat cover lagu SID. Ya nggak. Nah habis itu gue lagi proses ngetek lagu itu ketemu dia, makanya gue ngobrol-ngobrol ya asik lah ya nggak. Sampai dengan hari ini, ya nggak. Bob, udah berapa lama Bob? Bobinya pergi. Ya udah lanjut lah, ya nggak, ngobrol. Terus mau ngobrol apa lagi nih? Tadi udah ngobrol nih, gue politik. Ya nggak, ngobrol politik nih, ya nggak, presiden siapa nih pilihan lu? Kalau ini lu bilang nyokap lu, dia pulang bokap lu. Kalau ente bro, Aneh. kalau lu kalau lu nih suruh milih orang suruh jadi presiden, ya nggak, lu tidak ada patokan lu harus milih si A. Contoh nih public figure atau siapa bebas deh, sesuka hati lu suruh milih siapa yang jadi presiden menurut lu? Gak ada. Apa? Gak ada. Bangsa. Gak Kenapa? Kenapa? Lu seolah-olah lu nggak percaya banget nih sama orang-orang di negeri ini teman sama gue, ya kan? Gak percaya sih. Tapi itulah gambaran, nggak apa-apa, itu haknya dia. Gua nggak berhak untuk menyalahkan atau membenarkan, ya kan? Ya maaf ini Maya. Nggak apa-apa sama ya. Sama kalau emang suruh milih, saya nggak milih. Karena saya milih karena memang udah tanggung jawab kan. Begitu kan udah kewajiban. Iya. Namanya kita hidup di Indonesia kan. Emang waktu pemilihan ya kita harus ini. Iya, betul. Daripada golput kan. Iya, betul. Cuma Iya. kalau emang disuruh kasih pilihan, saya kagak milih. Oh gitu, ya. Tapi lu kalau misalkan presidennya suruh milih nih, bebas nih orang-orang yang ada di Indonesia, lu milih siapa? Entah itu mau nyokap lu, mau bokap lu, mau tetangga lu siapa, lu milih siapa? Hati kita sendiri, Bang. Oh ini, dia mau milih dia sendiri jadi presiden, nggak Bukan. salah juga. Hati kita sendiri, jiwa Sendiri. Maksudnya enggak, lu mau milih siapa ya? Lu milih lu diri sendiri jadi presiden atau siapa yang mau jadi presiden? Kepercayaan aja, jiwa sendiri. Jiwa sendiri. Oh iya. Ibarat ini nggak ada presiden, tapi jiwa kita itu, ya itulah. Oh, Jadi pedoman hidup itu. Lu belum tentu bisa menerjemahkan, gua aja belum tentu bisa menerjemahkan. Ya mungkin kalau yang orangnya udah agak dalam bisa dipahami. Tuh, suka-suka dia ya. Agaknya agak diolengin dikit baru paham. Oh ya enggak, jadi kalau gue sih orangnya bebas. Oleng. Jadi kalau gue sih Makanya. jadi Karena kalau gue sih presiden tuh kalau gue sih orangnya gitu. bebas ya nggak. Setiap orang itu punya pemikiran sendiri-sendiri yang
tidak bisa disalahkan sebetulnya sama orang lain kecuali oleh hukum, karena hukum itu kan dibuat untuk menjadi koridor sih. Soalnya kan Jadi bebas lah. kalau kita dari kecil udah dikasih pelajaran orang tua, guru bang, itu kan ada baik dan buruk. Ya. Terus kalau ada pemimpin, kita udah jalanin baik dan buruk, udah ngerti, kenapa masih diatur? Itu pun kalau ngaturnya bener, tetap di diri kita sendiri. Yo, ya. Iya kan? Oke, siap. Makanya ini bukannya keras, saya nggak setuju, apa-apa. saya setuju toh presiden Iya. itu toh. Pokoknya buat ini. Cuman kalau pedoman ya tetap di diri kita sendiri. Ya, Iya kan? artinya mungkin kalau gua nangkep sih ya bahwa Doni itu punya prinsip bahwa sebetulnya setiap orang itu sudah tahu pakem baik dan buruk, ya enggak, sehingga aturan yang ada itu hanya sebagai pelengkap mungkin. Siap. Ya enggak, pada dasarnya mah setiap orang mah sudah tahu baik dan buruk, ya jalankan sesuai dengan hati nurani ya, Bro. Sama kita sebagai pasti gitu. Ya lu makanya dong, lepas dong sweaternya. Bob, lepas sweater gak Bob? Lepas tuh. Lepas sweater ya? Lepas sweater ya, Jal? Enggak. Takutnya ntar dapat ustazah kan. Gak enak kalau buka sweater kan. Ntar saya malah diceramain dulu, rokok dulu. Ya, ambil. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu lah. Yang bahwa keberagaman itu biasa lah ya, bro. Iya. Perbedaan sudut pandang itu biasa, ya kan. Baik dan buruk itu tergantung sudut pandangnya. Kalau gua sih tetap baik dan buruk kalau ukurnya agama, tetapi gua juga tidak bisa memaksakan mereka, ya nggak? Ya nggak, bro? Bro, tapi lu udah berapa kan lu? Udah. Ya, alhamdulillah. Kapan mah? Kan banget. Coba lu bertiga tanya Bang Ian kenalnya apa coba. Ya, Andri itu mobil. Iya. Ya, gantian. Aduh, gantian. Nih ada udah mati ya itu. ya. Nih ada ide bagus nih dari Bobby nih, ya enggak? Jadi anjir, gantian. Gua yang mau ditanyain. Satu pertanyaan apa dua pertanyaan? Tiga pertanyaan. Masing-masing satu. Masing-masing satu aja? Ya. Enggak dua? Satu Aja ya. Oke, siap. Jal, lu mau nanya apa, Jal, ke gue, Jal? Belum Singkat punya jelas pertanyaan kah? Apa? Belum ada pertanyaan. Oke, ya. Dari mana? Dan dari Next, ente, Bang. next. Kan Bapak Dayat Anjir. ada Bapak Dayat kan ada mau naon sih? Ada Jadi- keinginan. Iya, ada keinginan buat untuk menjadi calon Pemimpin lah ya. pemimpin. Tah. Eta mah Bapak Dayat ke masyarakat nanti Bapak Dayat nanggungna eta na kumaha? Pakai bahasa Indonesia dong. Indonesia Lo enggak? Iya, Bob kan ada kata teh. Ada terjemahan tuh. Yo, iya. Di bawah ada terjemahnya di bawah ini. Ada nanti. Gimana pakai bahasa Indonesia nanyanya? Yang benar. Orang Nggak apa-apa. gorogol sih bahasa Indonesia teh. Enggak apa-apa, santai aja. Enggak, Kalau nggak terjemahin. Bapak Dayat kan calon bupati mana? Tegal. Tegal. Nah, siap. ketika Bapak Dayat yang terpilih, gimana nanti ke masyarakat Bapak Dayat? Ya, kumaha ke masyarakat? Anjir ini. Ya. Pertanyaan anak tripang Ya. tapi jawabannya berkelas. Pertanyaannya berkelas. Semoga Bapak Dayat Oke, masyarakat ya. itu lebih Ya. terpelak. Jadi gue juga kepengen nih discuss di sini bahwa pada dasarnya tujuan utamanya adalah bukan jadi bupatinya atau jadi pejabatnya. Jadi gue itu sebenarnya, bro, meskipun gue jelek-jelek begini, gue itu punya cita-cita seluruh orang di Indonesia itu bisa mendapatkan hak pokok pendidikan, ya enggak, kesehatan, sama jaminan pangan. Contoh misal, ya enggak, sejelek-jeleknya lu jadi punker, jadi anak street punk. Kalau gue jadi, misal nih, gue jadi bupati Tegal nih, maka gue akan data nih street punk itu ada berapa. Minimal makanya dijamin jangan sampai kelaparan, ya kan? Pendidikannya minimal diberikan garansi. Nah, Iya dong, bahwa kan kadang-kadang kan gue kadang-kadang miris juga sih kalau gue jalan nih, ada orang yang nggak, kan ada orang itu kan nggak sekolah, kan ada dua macam. Memang dianya nggak pengen sekolah, atau dia sebetulnya kepengen sekolah tetapi nggak punya biaya. Nah ini loh sebenarnya poin yang ini, yang gue ini kayak nggak. Poin ketiga nih yang paling pokok, kesehatan. Ya minimal lah rumah sakit dan lain-lain harusnya itu rakyat itu gratis. terutama rakyat yang Itu nggak sih. punya itu. Enggak, semua rakyat aja. Udah nggak perlu rakyat yang nggak punya, ya nggak. Lah terus gimana caranya pajaknya yang dinaikin?
Itu sih sebetulnya. Jadi nanti orang yang kaya subsidi ke negaranya lebih besar, orang yang miskin subsidinya ya lebih kecil gitu. Karena sudah akumulasi dari harta yang dia miliki. Itu sih, ya enggak. Jadi gue nih ya enggak, kalau gue jadi bupati atau jadi nggak usah bupati lah, jadi kades ya enggak. Ya sebetulnya orang-orang kayak lu itu ya menurut gue sih bukan sesuatu yang negatif. Duduk bareng, diskusi, ya enggak. Oh, sebetulnya itu sudut pandangnya apa? Kalau memang misal nih, ya enggak. Kita kan kadang-kadang kan melihat, oh kurang baik, ya udah kita coba diskusikan. Tetapi tidak dengan cara memaksa bahwa oh lu tuh harusnya begini dong. Kita hanya sharing aja. Itu sih. Nah, lu Bang, mau nanya apa Bang? Mau gue Bang? Saya nggak bertanya. Tetapi kalau emang abang nanti ingin jadi yang mungkin di atas untuk bisa membangun sesuatu yang di bawah, pengaruh lah itu ya untuk buat pengaruh yang lebih bagus. Saya hanya mungkin menyarankan menyarankan untuk yang di bawah-bawah abang ini untuk amanah itu. tuh, dalam kan? Siap nggak? Apa? Lu. Cuman kan tetap di sifat manusianya doang. Apakah amanah atau enggak? Nah, soalnya hidup di masyarakat itu kalau abang bergerak sendiri mungkin nggak kuat. itu sudah pasti. Ya mungkin yang membantu yang di atas. Iya itu. Ya kan? Iya itu. Aduh luar biasa. Nomor sendal ente nomornya berapa? 9,5 ada bang. Iya. Ini berarti nggak nanya ya. Nggak nanya, Bang. Tapi lebih pesen ya. Soalnya kalau kita nanya ibarat ini itu hanya janji. Iya betul. Ini soalnya janji orang itu apa bang Bob? Namanya janji itu kan omong kosong lah bahasa kasarnya. Kalau yang udah kata pepatah mah janji itu harus ditepati. Tetapi faktanya kan oke, namanya siap. manusianya. Gue suka ya nggak, gue demen sebenarnya. Jadi pesannya Doni nih sebenarnya ya nggak mungkin titik beratnya. Ketika suatu saat ternyata gue atau mungkin lah ya temen gue atau siapapun ya nggak, ketika jadi pemimpin itu lu berani nggak lo bertindak tegas buat diri lu sendiri sama buat tim-tim lu sendiri ya nggak. Nah kalau ya karena mungkin Doni kan belum pernah nih, Doni, Celeng dan lain-lain itu baru pernah ngobrol bareng sama gua, tapi temen-temen gua nih yang sudah pernah satu event sama gua, ya nggak percaya nggak? Gua itu kalau bikin event telat 10 menit, cut, balik, kagak ada tuh yang namanya gua. Karena itu, gua juga saat ini juga salah satu sih orang penggagas gantung koruptor. Tadi ya Bob ya, yang postingan yang podcast tadi ya, begitu gua tanya, mau nggak lu kalau negara jamin semuanya, tetapi lu kalau melanggar ditembak mati gitu ya, coy. Itu sih sebetulnya, tapi bagus pesannya. Karena saat ini yang tadi gue bilang ya nggak, krisis kepercayaan, bener nggak? Di mana aja bang? Di mana aja kan? Krisis kepercayaan kan? Pasti. Iya. Makanya. Selama saya kesono kesini, ya belum jauh sih. Ya. Tapi yang saya alami, ya itu nggak ada. Belum ada kali. Belum ada. Yang ya nggak ada sih, nggak mungkin. Pasti belum ada. Tapi kan ya itu. Akhirnya ya tetap di diri kita sendiri. Oh, itu ya kan? Anjir itu ya. Mau aturan dari sana sini, kalau dia cuman omong kosong, ini nggak ada penyemangat buat apa? Namanya orang jalan. Kalau nggak ada dikasih makan, gimana mau jalan? Nggak dikasih minum mau jalan gimana? Hanya omongan. Jadi kalau emang sampai jadi mungkin besok jadi ingin jadi pejabat lah ya bahasanya ya. Pejabat lah yang ingin bangun suatu rakyat yang punya jabatan. Sekarang sih di Indonesia ini nggak ada yang apa ya bang ya? Di mana ini? Yang apa? Nggak apa-apa. Nih gua bantu. Nggak ada orang yang menjamin. Nggak ada yang bisa dipercaya. Nah itu dia. Omongan ya harus dibantu dengan suatu apa gitu. Oh maksudnya omongan itu harus dibantu dengan dari omongan itu harus dibukti. Tindakan. Iya. Seumpamanya nih kita ambil kecilnya. Ada orang pengangguran miskin ini, kita ingin membantu biar dia dapat pengusaha. Ya mungkin kalau orang yang ini mandangnya di orang situ, ya langsung kita bantu.
Cuman yang lain gimana? Ini gue, ini dalam ini pertanyaannya. Gue mau nangkep nih ya nggak? Ketika ada, gue nih misalnya gue jadi bupati nih, ternyata ada orang yang pengangguran, mungkin kurang dari suatu pendapatan, datang ingin membantu pengusaha. Intinya jangan dikasih omongan doang, realita. Iya, memang. Tapi jangan cuma di satu orang. Dia kan tadi cita-citanya Cuman memang kebanyakan gitu. Oh iya paham. Gua nangkep sih. Jadi yang diibaratkan kalau jadi pejabat tuh jangan dirumitkan untuk di lingkungan situ. Kalau sama jabat di mana, Bang? Tegal ya? Di Tegal misal. Ya, buat di Tegal itu enak semua. Mau dari pasar, dari lingkungan pertanian, apa pembeli. Jadi diimbangin semua lah. Tuh, gue nangkep. Jadi makanya rakyat sejahtera itu ya karena pemimpin yang tegas, yang dipimpin tegas tuh ya tegas benar. Tapi tegasnya bukan tegas untuk pencitraan. Untuk satu golongan. Ya. Petani ingin yang diproduksi dia kayak menanam apa mahal. Tapi ntar dijual lagi murah. Nah, asik ya. Aduh ini. Tapi balik lagi Bang, muter-muter lagi. Petani pengen jual mahal, udah dibeli mahal. Tapi si pembeli orang yang kagak nanam, gak punya duit tapi harga mahal. Ya, nah betul. itu kan bingung juga. Betul. Itu diambil tengahnya aja kan enak kan. Jadi harga nggak mahal, jual nggak mahal, itu enak luar biasa. Paham nggak maksudnya? Nih kalau gua nangkep kalau gua nanti jelasin, kalau memang salah lu bilang salah, kalau gua memang sesuai dengan pemahaman lu, yang gua tangkap ini, saya mau ngasih penyampaiannya susah, makanya. Iya makanya gua yang gua tangkap ini, siap. Yang gua tangkap ini, yang dimaksud Doni itu adalah seorang pemimpin itu bagaimana mampu membuat masyarakat yang sejahtera itu adalah satu, daya belinya itu dia juga ada nih buat beli barang, ya kan? Tetapi yang jual barang pun tidak merasa dirugikan, bener ya? Bener. Iya kan? Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Sehingga kan contoh misalnya nggak, petani juga produksinya untung, orang yang beli juga punya duit, bener nggak? Itu kurang lebih seperti itu kan? Pokoknya dalam semua. Tapi tetapi untuk seluruh kalangan kan di situ kan yang namanya hidup kita tidak hanya petani, tetapi bagaimana juga orang-orang yang pada bisnis juga bisa jalan, gitu kan? Bener ya? Bener. Tapi gue yakin lah, ini gue jujur nih ya, tetapi memang untuk mewujudkan Doni ini memang agak susah. Karena harus mempelajari seluruh aspek yang ada di suatu daerah, bener nggak? Ya kan? Oke. Tetapi masuk nggak versi gue nih untuk tahap awal atau yang paling ideal adalah tahap awal paling ideal ya adalah minimal itu orang itu satu wilayah itu nggak ada yang kelaparan. Bisa. Bagus. Nggak ada yang putus sekolah. Bagus. Dan tidak ada yang terlantar ketika dia itu mau berobat. Bagus. Nah itu menurut gua nih. Ya. Jadi gua kalau itu kemungkinan bisa terwujud. Tetapi kalau untuk yang tadi lu hari ini ya, gue juga sama sih pemikirannya sama lu. Ya, tetapi gua untuk ngitungnya itu agak belum nyampe. Tetapi itu masukan yang positif. Soalnya kalau kemungkinan di situ sehat semua dah Bang orang. Asik, itu doang. Iya. Saya jamin sehat semua. Pemikiran sehat, orang pinter semua. Iya, makanya pandai bukan pinter ya. Namanya katanya Dini pinter itu banyak arti. Kalau pandai itu udah pasti bagus. Itu doang. Kalau itu udah disejahterakan, kita diimbangin dari kepercayaan kita udah yang diajarkan oleh yang udah tua, yang udah ini pasti kita jadi. Tuh, gua ternyata nangkep nih apa yang disampaikan Doni, bahwa hal-hal yang kita lakukan itu mau ada aturan sehebat apapun, pada dasarnya masing-masing ke jiwa masing-masing ya. Aduh, Bob, 10 menit closing Mas Bro. 10 menit closing. Oke, siap. Aduh, ternyata nih. Oke, siap. Ya, closing ya. Ternyata nih luar biasa nih obrolan gua sama teman-teman. Aduh, kelihatannya Mas Street Punk ya. Ini buat pelajaran nih buat gua nih secara pribadi.
kita tidak bisa nih melihat seseorang itu dari cover, penampilan dan lain-lain. Setuju nggak bro? Ya nggak. Nah ternyata dia nggak Doni aja, anjir ya. Gue ketika ketemu Doni, mana ada dia pemikirannya itu ternyata buat ngobrol politik seru, ya nggak. Tapi ya pada akhirnya setiap obrolan itu pasti ada batas akhirnya nih, ya nggak. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa lanjut lagi nih, ya kan. Terima kasih banyak nih sudah mau sharing, sudah mau ngobrol, dan mudah-mudahan sih obrolan ini bermanfaat nih buat siapa aja yang nonton, ya nggak. Minimal ya buat gua lah secara pribadi untuk bisa mengambil hikmah dari setiap hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu aja sih, sampai ketemu di video gua selanjutnya, ya nggak. Jangan lupa lah ya dibantu buat subscribe, komen, dan share. Dan nih buat Doni, buat siapa? Celeng, buat Rijal, ya nggak. Gue juga mengkonfirmasi lagi nih bahwa jika nantinya channel YouTube ini besar, ya nggak, gue punya cita-cita satu, rumah singgah di rumah gue yang di Kelapa Nunggal. Itu nanti di depan itu mau jadi rumah singgah. Jadi ketika ada orang-orang dari manapun kepengen singgah, ya nggak, yang penting jangan maling. Insya Allah adalah tempat buat minimal tidur lah, buat tidur, buat sekedar minum sama keperluan dasar lah, ya nggak. Dan mudah-mudahan nanti ketika gue juga bisa sebesar Atta Halilintar atau siapapun, ya nggak. Target pertama adalah gue kepengen punya ladang-ladang produktif yang ada di Tegal dulu nih, yang hasilnya itu gue sedekahkan untuk yang tadi gue bilangin. Iya, bagus banget. Jadi gue itu kepengen minimal itu di kampung gue itu nggak ada orang kelaparan, nggak ada orang putus sekolah, sama minimal itu buat kesehatan. Itu sih gue, karena yang itu gue masih bisa yakin. Artinya ketika gue channel YouTube gue besar dan lain-lain, itu masih bisa. Tuh, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan gue juga minta maaf ya, barangkali obrolan gue nih ada hal-hal yang kurang berkenan nih sama teman-temannya, ya nggak? Oke, sampai ketemu di video gue lah selanjutnya. Nggak usah serius-serius banget, lagi stres, ya nggak?